ada beberapa teman-teman juga di sini. Halo Lisa, halo Louis, Jerry, Jasper, Calvin, Emon, Henry, Radi, Maulidan. Ya, welcome. Selamat pagi. Hari ini saya bawa materinya tentang dropship. Cuman ada beberapa hal yang akan saya kasih dulu di depan, di awal. Ini tidak ada hubungannya tentang dropship, hanya saja materi yang di awal ini adalah untuk open paradigma tentang pengaturan waktu. Di dropship itu, bisnis dropship sebenarnya bukan bisnis yang sangat butuh ilmu yang ribet. Yang dibutuhkan adalah konsistensi Anda, komitmen Anda untuk kerjain. Satu hari bisa berapa jam yang Anda sediakan. Jadi di awal saya akan share tentang waktu. Mungkin teman-teman kalau bisa ada kertas, boleh dong disiapin kertas sama pulpen. Ya. Ini. Oke. Nah, teman-teman di ini kalau teman-teman bisa lihat ini ya, kertas ya. Anggap saja deh kertas ini ya. Ini kertas putih, yang belakangnya ada bekas juga nggak apa-apa. Kertas saja. Dilipat. Dilipat. Dilipat lagi. Oke, setelah itu lipat 2. Dan setelah itu lipat 2. Seperti ini. Oke, setelah itu Anda buka. Akan ada garis seperti yang di layar Anda ya. Garis-garis ini ya. Benar tidak? Oke, setelah itu teman-teman, aduh saya geser dulu, ini ada. Nah, teman-teman lihat aja di layar, itu ada 0, 25, 50, 75 di angka 100 yang horizontalnya, di vertikalnya ada 6, 12, 18, 24. Tulis saja seperti itu, persis sama. Saya kalau boleh request nih teman-teman, boleh nggak ya buka kameranya? Supaya saya bisa interaksi dengan teman-teman nih. Thank you Gary. Ada lagi yang bisa buka ini supaya saya tahu apa yang terjadi dengan Anda di sana, menikmati atau tidak, mengikuti atau tidak. Sudah? Kertasnya sudah dilipat dan sudah ditulis? Gary sudah? Lisa sudah? Ini tidak ada hubungannya dengan dropship, tapi ini hubungannya dengan Anda bagaimana mengatur waktu Anda. Anda akan ketahuan kok. Selama ini boros waktunya di mana, buang waktunya di mana. Karena sering sekali orang ngerjain sesuatu bisnis, mengatakan saya tidak punya waktu. Nah, di sini akan kelihatan Anda punya waktu atau tidak. Ikuti saja, kertasnya dilipat sampai ada garis. Lipat begini. Setelah itu buka. Dan di garis-garisnya itu ditulis. Oke. Teman-teman bisa tahu garis horizontal mewakili apa, garis vertikal mewakili apa? Lisa bisa tahu, Lisa? Waktu ya, jam. Oke, yang di vertikal itu mewakili 24 jam dalam satu hari. Kalau yang horizontal itu mewakili umur ya. Ini nggak lama-lama saja, sebentar saja langsung nanti saya apa aja supaya tidak terlalu lama waktu yang dihabiskan. Oke, sekarang di areal kosong kertasnya dimanapun nggak apa-apa, nggak ada ketentuan, dimanapun boleh ya. Boleh di sini. Oke, saya anon dulu. Boleh di sini, boleh di mana, boleh tulis aja. Terserah di mana aja, ya. Sekarang tulis ini. Anda kerja satu hari berapa jam? Tulis saja kerja berapa jam. Ya, sudah? Kalau sudah, ada lagi ini. Coba teman-teman tulis setiap hari kegiatan apa saja yang teman-teman gunakan, waktu yang digunakan teman-teman untuk melakukan kegiatan itu sehari-hari Anda gunakan juga. Mandi 2 kali dan makan 3 kali butuh berapa lama? Sosial media berapa lama? Nonton TV berapa lama? Nongkrong berapa lama? Networking berapa lama? Main game dan segala macam yang menggunakan waktu Anda itu berapa lama?
Dan sudah ditulis ya. Diingat-ingat ya, sehari itu saya menggunakan waktu itu di mana-mana saja. Posnya apa-apa saja Anda gunakan waktu. Materinya cukup padat hari ini. Setelah ini kita akan langsung udah ke materi langsung. Dan sudah tahu, udah tulis berapa waktu saja. Gary sudah, Ger. Mungkin Gary bisa open mic. Ada yang mau ditanyakan, Ger? Lisa ada yang mau ditanyakan? Atau teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang ngerti? Bisa ya? Oke, sekarang totalin waktu itu semua. Berapa? Kita lihat Anda masih punya waktu atau tidak. Sudah? Oke, saya mau minta contoh mungkin Lisa atau siapa yang bisa jadi volunteer. Lisa bisa jadi volunteer, Lisa? Atau Gary jadi volunteer? Atau siapapun deh. Ya, oke, saya ya, Pak. Oke. Totalnya berapa, Gary? Totalnya 18 sih. 18, ya, 18. Satu hari itu kan ada 24 jam kan? Kurangi 18. Berapa jadinya? 24 kurangi 6. 6 ya? Nah, kebetulan kan 6. 6 artinya ada di garis yang pertama ya? Oke. Di garis pertama. Ini garisnya coba di agak buat ini dan sobek. Sobek aja. Oke. Sobek. Nah, sekarang pegang yang bagian atas. Yang bagian atas coba ditunjukkan itu yang 18 jamnya yang Gary pakai setiap hari. Benar tidak? Ini dipakai setiap hari. Bermanfaat atau tidak saya tidak tahu. Itu hanya Gary yang tahu dan teman-teman yang tahu. Menghasilkan atau tidak saya juga nggak tahu. Itu teman-teman juga yang tahu. Tapi yang jelas kita sadar semua waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Setuju? Bahkan 1 detik atau 5 menit yang lalu juga nggak bisa kembali lagi kan? Ya. Oke. Teman-teman sekarang, ini 18 jam ini, teman yang punya Gary ini atau punya siapapun itu, sobek, hancurkan, dan ketika Anda sobek, Anda dengan sadar resapi bahwasanya Anda sedang buang waktu Anda. Dan waktu ini tidak bisa kembali lagi. Sobek sampai hancur. Sobek. Anda lagi buang waktu, Anda lagi habisin waktu, Anda lagi menggunakan waktu dalam satu hari itu berapa jam Anda gunakan waktu itu. Sobek sampai hancur-hancur sampai tidak bisa kembali lagi utuh. Ketika Anda sobek, Anda resapi ya, Anda lagi buang waktu ya. Bukan buang waktu, Anda lagi menggunakan waktu Anda. Dan itu tidak bisa kembali lagi. Sudah hancur kertasnya? Oke, tadi kertas yang besar sudah jadi gini kecil ya. Kertas yang besar jadi gini kecil. Berita buruknya belum selesai, men. Bro and sis, berita buruknya belum selesai. Sekarang usia teman-teman ada di usia berapa? Gary berapa usia? 30. 30, artinya anggap saja deh kira-kira di mana anggap 30 itu di mana. Sobek aja di sana. Oke. Dari angka 0 sampai dengan usia Anda, itu juga sobek sampai hancur-hancuran. Dari 0 sampai yang 30 ya. 0 sampai 30 itu tadi. Sobek, hancurin. Ini nggak bisa kembali lagi kan? Kita sudah menggunakan 30 tahun. Saya sudah menggunakan 40 tahun untuk berinvestasi di hidup ini.
Berhasilkan atau tidak, saya tidak tahu. Itu kembali lagi ke teman-teman. Right? Berita buruknya belum selesai lagi, bro and sis. Kira-kira teman-teman ekspektasinya sampai usia berapa? 75. Oke, anggap saja di 75. Sobek aja di angka 75-nya. Cuman yang dari angka 75 sampai 100 itu nggak usah disobek karena itu tidak pernah kejadian. Jadi Anda tidak perlu hancurin. Karena itu tidak pernah terjadi kan? Ya, sampingkan. Ingat, yang segede gaban tadi, tadi yang besar, sekarang jadi gini. Nah, di kertas kecil ini Anda tuliskan impian Anda. Pengennya setelah hidup ini pengennya jadi apa sih? Tuliskan aja di kertas yang kecil ini. Tulis aja minimal 3 gitu. Saya pengen ini. Teman-teman yang lain kalau bisa buka kamera, saya sangat menghargai Anda kalau Anda bisa membuka kamera Anda ya. Sudah? Hai Christina dari Medan. Hai. Hai Bro Jasper, lagi di toko ya Bro. Sudah? Ya, tinggal segini ya kertasnya ya. Oke. Siap, Dr. Erwin. Thank you, Dr. Erwin. Thank you sudah mau hadir di sini. Ya, kertas beginian ya, teman-teman lihat ya. Sekarang, Anda punya waktu cuman segini. Karena Anda gunakan satu hari, tadi Gary 18 jam, dan usianya sudah di 30, artinya masih ada 45 tahun dengan sehari 6 jam untuk berkarya. Kalau saja selama ini Gary menginvestasikan 18 jamnya itu setiap hari untuk mengejar impiannya yang ditulis. Kalau tercapai, ya, kalau tercapai luar biasa. Bagaimana kalau tidak tercapai, Gary? Waktu Anda habis, tidak bisa kembali dan tinggal sekecil ini. Okay? That's why prioritaskan apa yang dikerjakan setiap hari supaya kertas ini jangan semakin kecil. Apalagi nanti ke depannya itu semakin kecil, nggak bisa semakin besar. Karena waktu kita semakin pendek. Kita semua sepakat di sini yang paling berharga di dunia ini adalah waktu kan. Uang itu bukan produk paling berharga. Yang paling berharga adalah waktu, kesehatan, dan uang. Uang itu yang terakhir. Uang itu yang paling murah. Yang paling berharga adalah waktu kita. Karena waktu bisa dikonversikan ke kesehatan, bisa dikonversikan ke uang. Please guys, yang berapa jam Anda habiskan sehari itu tolong diprioritaskan yang bisa membawa Anda semakin dekat ke impian Anda. Jangan investasikan ke hal-hal yang tidak membawa Anda semakin dekat ke impian Anda, supaya kertas ini semakin besar. Oke? Nah, cuman berita baiknya ada ini. Kita sekarang zamannya adalah zaman kolaps ya, kolaborasi. Bayangkan kalau di sini ada berapa orang, kita semua ada 21 orang, punya kertas sekecil ini, dan kita semua gabungkan, kertas itu akan lebih besar dari kertas kita yang semula. Betul tidak? Jadi semua orang punya kapasitas, semua orang punya keunikan, semua orang punya ilmu, semua orang punya waktu, kita semua kolaborasi akan membentuk sesuatu yang lebih besar lagi daripada diri kita sendiri. Makanya selalu saya mengatakan, kalau Anda sudah menjadi sesuatu atau belum menjadi sesuatu, berikan dampak ke orang lain. Karena itu akan kembali ke Anda. Dan itu akan memperbesar Anda. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan, intensikan buat orang banyak. Bukan hanya diri sendiri. Karena itu yang akan memperbesar waktunya Anda. Oke? Itu saja mau dari saya, open paradigma tentang waktu. Jadi bisnis ini hanya butuh komitmen Anda, konsistensi Anda setiap hari untuk melakukannya. Tidak butuh kalian yang sangat-sangat luar biasa atau kalian yang harus technical yang terlalu ribet. Tidak. Ya, oke ya guys ya. Ingat,
prioritaskan semua kegiatannya setiap hari. Kalau bisa kurangi, kalau tidak bisa coba maksimalkan dengan waktu yang dipakai. Saya contoh, saya tidur 8, saya tidak butuh 8 jam tidur, saya hanya butuh waktu 5 jam tidur. Kadang-kadang juga 4 jam sudah saya cukup. Kadang-kadang makan, mandi, saya juga tidak terlalu lama untuk mandi 2 kali dan makan 3 kali itu saya hanya butuh 30 menit. Makan 2 kali, makan 3 kali, mandi 2 kali saya hanya butuh 30 menit. Jadi cukup cepat semua prosesnya. Sosial media juga saya kadang-kadang nggak terlalu apa sekali. Ada bahkan saya kadang-kadang 2-3 hari saya nggak buka karena kalau udah terlalu sibuk ya. Oke ya, saya sekarang kembali masuk ke dropship, materi dropship. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gary, ada yang mau ditanyakan? Lisa? Enggak. Tadi Sis Christina, Jasper, ada yang mau ditanyakan nggak ya mengenai materi waktu tadi? Atau ada dapat sesuatu apa? Mungkin dapat apa nih? Gary dapat sesuatu? Hah? Radi dapat sesuatu, Ya, Radi? Gary. Kalau ini sih kok, kalau waktunya kita cuma punya waktu yang singkat ini, ada baiknya kita berguna buat orang lain daripada kita cuma egois, kita cuma kepinginan kita sendiri gitu. Lebih baik kita berguna buat orang lain gitu. Top banget. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa menjadi dampak bukan tampak. Kalau tampak itu hanya kelihatan yang apa ada di pakaian kita, di tubuh kita, tapi kalau dampak itu efeknya bisa jauh. Good, Gary. Radi, bisa sesuatu yang bisa disampaikan, Ger? Apa, Radi? Ya dikurangin lah buang-buang waktunya gitu, ngelakuin yang nggak jelas mungkin. Ya, ngelakuin yang nggak jelas ya coba dikurangin ya, karena itu tidak akan membawa Anda semakin dekat ke impian. Lisa, dapat sesuatu, Lisa? Kalau Lisa sih banyak. Jadi belajar hari ini jangan investasikan uang pada hal yang tidak penting. Terus butuh kolaborasi, berikan dampak yang baik untuk orang lain, konsisten dan kurangi malas-malasan dan jangan banyak nganggur. Good, very good. Kalau teman-teman sudah sadar, segera insaf. Setelah insaf, segera tobat. Karena orang yang sadar belum tentu tobat. Oke, saya lanjutin ya. Nah, oke. Berikutnya ini adalah, teman-teman belum perhatikan apa bedanya minimarket dengan warung kelontong. Ini semakin beda. Semakin ke sini, warung kelontong kemarin minimarket datang membanjiri, warung kelontong jadi sepi. Sekarang digital datang, minimarket jadi sepi. Ya, bisnis itu berkembang ya. Teman-teman juga harus berkembang, harus berubah. Ini juga taksi online dan taksi pangkalan, ojek pangkalan dengan ojek online juga. Ini berubah semua. Semua bisnis sudah berubah. Ini kalau dulu kita iklan hanya butuh 2.000 untuk butuh $900 untuk 2.000 audiens. Sekarang untuk 2.000 audiens hanya butuh $75 melalui sosial media, social networking. Oke, semua berubah. Katanya bisnis lesu, penjualnya juga nunggu sambil tidur. Apakah bisnis sedang lesu? Kemana para pembeli? Bisnis tidak lesu, cuman hanya bisnis berpindah. Perputaran uang itu berpindah. Berpindah kemana? Kita lihat saja JNT overload. Malah sekarang kurir tambah banyak. Bukan hanya JNT atau Tiki. Ada lagi antar aja, si cepat, Ninja, Gojek juga sudah bisa antar kota. Banyak ya, banyak sekarang bertambah ya kurir ya, yang basisnya di digital. Artinya bisnis tidak sepi, hanya berpindah. Apakah kita ingin berpindah juga, mau berpindah juga? Nah, silakan, pilihannya ada di teman-teman. Ini adalah data dari katadata.com. Nanti tahun 2020 saat ini, e-commerce itu ada 130 miliar, 1.700 triliun per tahun. Tapi ini ada sedikit koreksi, karena kan data ini disajikan pada tahun lalu 2019. Sedangkan 2020 kan ada pandemi ya. Koreksinya bukan turun, koreksinya jadi naik.
Jadi koreksi ini datanya bukan 1.700 lagi, sekarang sudah 2.000-an triliun. Ya, semakin besar ya, karena pandemi ini semakin memperlihatkan lebih jelas dunia digital itu seperti apa. Ruang Guru kemarin, dan ini semua adalah katadata.com, Anda teman-teman bisa lihat. Ini dari statista.com. Ada 10 e-commerce terbesar di Indonesia, first quarter-nya itu ada Shopee, bukan Tokopedia. Shopee tetap menjuarai, sampai sekarang masih menjuarai di nomor 1. Karena Shopee barusan 2-3 tahun dia di Indonesia, tapi berani iklannya itu jor-joran ya iklannya sampai hari ini. Kalau saya rasa masih sampai dengan tahun depan dia akan jor-joran iklan. Why? Karena Tokopedia dan Bukalapak sudah disuntik oleh raksasa dari Amerika. Microsoft dan Google sudah masuk ke Bukalapak dan Tokopedia. Microsoft masuk ke Bukalapak, Google masuk ke Tokopedia. Microsoft masuk ke Tokopedia, Google masuk ke Bukalapak. Jadi kalau raksasa saja mau masuk ke dunia digital, kenapa kita tidak? Maksud saya, raksasa saja sudah mau menguasai e-commerce-nya Indonesia, kenapa kita tidak mau mencari rezeki di dunia e-commerce juga di e-commerce Indonesia ya? Ini ada 3 raksasa di Indonesia, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Tahun depan, sebenarnya tahun 2020, Amazon akan masuk ke Indonesia melalui platform yang sudah ada di Indonesia. Dia tidak bangun platform baru, cuman akan ada misalnya contoh kemarin kalau tidak salah saya dengar dia akan ngambil Blibli sama apa ya, saya udah lupa. Nah, total investasinya Amazon 40 triliun rupiah. Dan sudah masuk sebagian di AWS, dia ada Amazon Web Service. Oke. Tapi ada sedikit dia pending dulu untuk masuk. Kemungkinan dia akan merger lagi dengan unit usaha platform e-commerce yang lain. Tapi yang jelas total investasinya ada 40 triliun dia akan masuk. Harusnya tahun ini semua dieksekusi, tapi ada karena pandemi dia pending lagi. Saya tidak tahu kenapa. Oke, kita akan bermain di Shopee nantinya. Hari ini saya bukain data ini supaya teman-teman kita nanti mau main di mana sih, Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Kita akan ambil dulu Shopee, setelah itu nanti akan saya ajari Tokopedia, baru nanti Bukalapak. Tapi hari ini materinya Shopee dan Tokopedia dulu. Ini adalah di iprice.com, ini juga ada kelihatan traffic, yang jumlah trafficnya Shopee 93 juta per bulan visitnya. Penduduk Indonesia ada 270-an juta, traffic 93 juta ke Shopee. Ya. Ini saya sudah masuk materi saya. Teman-teman tahu nggak apa istilahnya namanya dropship? Dropship itu adalah seperti begini. Kita punya supplier, kita buka toko di Shopee. Ada satu orang pembeli datang ngambil barang kita seharga 130.000. Kita pesannya ke supplier 100.000. Saya akan agak speed di awal. Kalau teman-teman yang kurang ngerti raise hand, minta saya slow aja, nggak apa-apa. Karena saya akan speed di belakang materi untuk research datanya, research produk itu akan banyak. Ya, kalau saya ada agak cepat, teman-teman bilang aja. Oke? Nah, saya belanja ke supplier 100.000. Saya minta supplier yang ngantar ke user, pembeli. Ini sekitar siklusnya 7-10 hari. Kadang-kadang hanya butuh 3 hari sih, tapi saya nggak mau muluk. Siklusnya 7-10 hari. Jadi profitnya lebih kurang 30%. Oke? Di sini supplier kita adalah sebenarnya Tokopedia. Jadi kita ngambil jualan di Shopee, ngambil barang dari Tokopedia. Boleh nggak saya ngambil dari tempat lain? Boleh. Cuman kali ini saya ngajarnya cross marketplace, antar marketplace. Nanti kita jualan di Tokopedia, ngambilnya di Shopee. Jualan di Bukalapak, ngambilnya dari Shopee dan Tokopedia. Masukin ke toko kita. Ya. Jadi kalau Anda punya sumber yang sudah tahu, offline atau online, Anda boleh pakai. Ya. Mengapa bisnis dropship? Ini ada 7 hal. Ada 6 hal. Saya tidak terlalu panjang di sini, Anda baca saja. Ya, ini adalah bisnis zaman now. Nggak perlu dana terlalu besar, bahkan tidak ada perlu dana.
sewaktu saya start bisnis ini di awal saya start ini lebih kurang 2 tahun yang lalu, tepat 2 tahun yang lalu. Hari ini tanggal 20, tanggal 18 bulan November tahun 2018. Ya, 18 November tahun 2018 itu orderan pertama saya masuk seharga 25.000. Artinya 2 tahun yang lalu ya. Tapi 2 bulan sebelum saya masuk ke bisnis ini, saya sudah lakukan research, lakukan semua hal yang saya harus dibutuhkan. Di awal sekitar satu bulan yang pertama itu masih sedikit sih omset. Tapi ketika masuk bulan kedua omset sudah mulai besar, saya kurang dana, saya pinjam sama orang 10 hari 5% bunganya. Karena saya nggak punya uang pada saat itu. Serius, saya nggak punya uang. Saya barusan bangkrut, mobil juga ditarik, kondisi pada saat itu, kondisi keuangan kita memang benar-benar lagi buruk banget. Uang sekolah anak juga nggak bisa sanggup bayar, kita makan juga saya hanya bisa provide anak-anak telur mata sapi saja dan nasi putih. Jadi waktu itu saya mau mulai bisnis ini, saya pinjam sama orang 10 hari 5%. Saya pinjamnya selama 2 bulan. 10 hari 5%, 10 hari 5% saya bayar. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan bukan pengalaman saya, cuman bisnis ini bisa layak dikerjakan. Hanya saja Anda butuh waktu yang konsisten dan komitmen untuk kerjakan ya. Oke, sekarang register dulu di Anda siapa yang sini yang sudah punya akun Shopee? Yang sudah punya akun Shopee siapa sini? Hank Gary sudah punya belum? Nggak apa-apa, nanti materi ini akan saya kirimkan ke Alpha. Saya akan kirimkan video cara buka tokonya. Karena kalau saya buatin di sini, teman-teman nanti nggak akan keburu. Oke, saya akan kasih, ini kan jam 10.30. Saya akan selesai 10.45, ada 15 menit, langsung praktek buka tokonya. Karena mungkin Gary punya akun, tapi itu akun belanja, bukan akun jualan. Atau Gary punya akun toko? Toko? Oke, Gary di mana posisi? Surabaya kok. Surabaya, oke. Tokonya juga Surabaya? Ya. Oke. Saya sendiri punya 250 toko. Saya sendiri punya 250 toko. Kalau teman-teman mau lihat toko saya ini teman-teman saya lagi kerja sih. Ini staff saya. Mereka lagi kerja, mereka lagi handle 250 toko. Jadi toko saya 250 itu berapa banyak yang di Jakarta ya? Sekitar 80% sampai 90% itu semua toko saya ada di Jakarta. Sisanya saya sebar ke Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, gitu. Jadi nanti saya ajarin triknya gimana supaya tokonya bisa ada di luar kota yang tidak sama dengan kita ya. Nanti ini cara register. Akun Shopee Anda daftar dengan nomor telepon, jangan dengan email. Ya. Kalau Anda yang sebelum punya akun Shopee, daftar dengan nomor telepon, jangan dengan email. Kenapa? Email akan lama sekali Anda terima konfirmasi kode OTP-nya. Daftar dengan nomor telepon. Kalau sekarang baru daftar, username Anda akan ditentukan oleh Shopee. Tapi itu bisa dirubah. Cuman sekali bisa rubah username-nya. Nanti dia kasih username-nya agak tulisannya agak sulit kita hafal. X1ZMCDE gitu-gitu loh. Huruf kecil, huruf besar. Nah, tapi username itu bisa dirubah. Ya. Daftar dengan nomor telepon ya. Ini nanti akan diminta masukkan kode captcha-nya dimasukin, terus ada diminta SMS, OTP, masukin OTP, atur password. Password itu terdiri dari 8. Harus ada huruf besarnya di depan 1. Di depan itu di awal harus huruf besar. Harus mix dengan angka. Oke, pengaturan akun kita masuk. Yang harus diperhatikan itu ada 4. Edit profil, alamat, rekening bank, dan pengaturan chat. Ini penting banget ya. Ini ada paling dasar. Anda harus siapkan di depan ini.
Jangan, kenapa harus di depan? Karena biasanya orang tidak ngatur ini, setelah itu pasang-pasang upload barang, kok nggak ada yang belanja ya? Karena ini belum lengkap. Nanti kalau sudah pun ada yang belanja, Anda lupa pasang ini, pengaturan akun Anda tentang 4 hal ini, nanti mau balik lagi, di mana ya menunya ya? Saran saya bagusnya Anda beresin di awal. Jadi tidak bolak-balik lagi. Oke. Ini ada di sini pengaturan profilnya di saya. Nah, tadi yang saya bilang, nah seperti gini loh nanti user ID-nya. Kalau yang sekarang ya, sekarang daftar akan dikasih user ID-nya seperti ini. Cuma nanti kita bisa rubah kok. Cuman dapat 1 kali rubah. Username bisa 1 kali rubah dikasih Shopee. Nama toko 30 hari sekali boleh ganti. 30 hari sekali boleh ganti. Misalnya contoh nih, hari ini saya jualan, anggap saja deh saya hari ini jualan botol minuman, ya peralatan makan. Ternyata nggak laris nih. Bulan depan saya mau jualan mungkin sepeda motor, peralatan sepeda motor. Nama tokonya kan ganti kan. Nah kalau di Shopee bisa ganti 30 hari sekali. Tapi kalau di Tokopedia tidak bisa. Oke? Kembali lagi ke slide. Ini profil saya. Mohon teman-teman please ganti semua ini yang sudah saya katakan di depan. Jangan tidak ganti ya. Nanti ini materi ini dikirim Alfa sama teman-teman ya, Pak. Oke kok. Nanti ada videonya juga saya kirimin ke Alfa juga. Nah, ini semua rekening juga ditambahkan di awal. Jangan di ujung. Oke. Untuk alamat, tentukan alamat toko Anda. Sekarang saya akan kasih maksudnya penjelasan tentang alamat. Alamat toko boleh tidak? Saya tidak sama dengan yang sekarang ada dengan alamat saya berada. Contoh, saya di Medan, toko saya di Jakarta. Ya, kalau teman-teman pengen buka toko di Jakarta, maka cari barang-barang yang dari Jakarta masukkan ke toko Anda. Jangan Anda buka toko di Jakarta, tapi ngambil barang-barang dari Surabaya atau dari Medan taruh di Jakarta. Kenapa begitu? Contoh, toko saya Jakarta, barang saya ada di Medan, ya, Medan, Jakarta. Pembelinya datang dari Medan. Pembelinya datang dari Jakarta. Ucuk-ucuk toko saya belanja. Jakarta ke Jakarta kan ongkos kirimnya murah kan? Sedangkan dari dari Medan saya harus kirimin barang ke user, ke pembeli. Ongkir itu siapa yang nanggung? Ya kita sebagai pemilik toko, karena pembeli kan datang dari Jakarta. Jakarta ke Jakarta kan murah, dia nggak mau tahu. Saya belanjanya ke toko Jakarta kok, kenapa kamu harus tas saya dari ongkir dari Medan? So, kalau Anda pengen punya toko di Jakarta, cari barang yang dari Jakarta. Kalau Anda pengen punya toko di Medan, cari barang yang di Medan. Kalau Anda pengen punya toko di Semarang, cari aja toko barang yang dari Semarang. Jangan beda. Ya, jangan beda. Ya, itu caranya, ngakalinya. Alamatnya gimana? Alamatnya, sampai hari ini saya pakai alamat teman saya. Saya izin dulu ke dia. Bro, saya pakai alamat kamu sebagai toko saya, alamat toko saya. Karena saya nggak akan kirim barang dari sana. Barangnya dari supplier langsung kirim ke pembeli. Hanya saya mau pastikan pinpointnya itu sebagai tempat toko saya, base-nya toko saya. Oke? Kalau teman-teman punya teman di Jakarta atau di kota apapun, boleh dipakai alamatnya. Kalau mau pakai alamat saya di Medan juga boleh. Kita saling kerjasama. Ini namanya kolaborasi. Nanti kedepannya alamat itu juga sebenarnya tidak ada fungsinya ya. Tidak fungsinya, hanya sebagai pinpoint saja untuk sebagai alamat base toko. Iya, Gary, kenapa? Gary, Resen, ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau yang kayak kurir antar aja itu kan perlu pick up point-nya kok. Yes, oke. Good.
Kalau yang namanya seperti antar aja si cepat atau lagi sekarang yang kurir-kurir yang cashless yang tidak perlu bayar kurirnya, datang jemput atau Gojek, dropship kita tidak bisa pakai kecuali ya, saya katakan dropship tidak bisa pakai kecuali contoh ya, saya tadi pakai alamat di Jakarta, contoh alamat si Mr. X di Jakarta, saya pakai alamatnya. Sedangkan barang saya kan dari supplier yang kirim, supplier kan kirim ke pembeli. Si cepat itu atau antar aja itu kan mau datang ke alamat saya jemput toh. Nah, saya biasanya minta teman saya siapkan souvenir seharga 2.000 per piece, bungkus, minta ini nanti si cepat datang ke sini jemput si souvenir ini. Jadi akan ada 2 barang yang tiba di pembeli. Ngakalinya gitu. Atau minta supplier kirim dulu ke kita, nanti dari kita baru kirim ke pembeli. Bisa juga. Selama yang dari supplier itu harus pakai free ongkir ya. Jadi Anda teman-teman tidak kena 2 kali ongkir. Ngerti, Gary? Bisa diterima, Gary? Atau ada yang kurang paham lagi? Paham. Ya, bisa ya. Jadi sebenarnya ini banyak caranya, triknya untuk ngakalin. Untuk masalah rekening, satu toko hanya bisa satu rekening. Satu rekening bisa untuk 3 toko sampai 5 toko. Tapi saran saya, satu rekening pakailah hanya untuk satu rekening, satu toko. Misalnya ini contoh saya punya 250 toko kan. Rekening saya ada, kemarin saya pernah buka rekening sampai 63 rekening atas nama satu sendiri. Atas nama saya sendiri loh ya. Saya nggak minta, dan ini tidak melanggar undang-undang ya. Ini benar-benar legal ya. 63 rekening atas nama saya sendiri, plus saya minta teman saya lagi buka 70 rekening lagi. Jadi atas nama 2 nama itu 163 rekening. Yes. 163 rekening. 73 plus 90. Iya, 73 plus 90. 163 rekening hanya ada sama 2 orang. Itu ada triknya juga, teman-teman. Ya, ada satu bank di Indonesia yang dia dia ada fiturnya kita bisa buka rekening anak banyak. Oke, sebelum saya masuk ke sana deh. Ada 4 bank yang yang lebih mudah digunakan di dunia dropship. BNI, BRI, Mandiri, dan BCA. Ini kalau kirim uang super cepat. Jadi tidak super cepat dan tidak ada biayanya. Kalau pakai CIMB Niaga, kita terima duit kena 3.000 per transaksi. Kalau pakai BCA, tadi saya sebutkan tidak ada potongan sama sekali dan langsung cepat, biasanya minimal 3 jam sampai 12 jam deh kita udah terima duit. Jadi kita klik cair langsung terima kok. 3 jam dari klik cair. Satu-satunya yang di Indonesia yang kita bisa pakai untuk marketplace, maksudnya yang bisa buka rekening banyak dan bisa dipakai di marketplace tanpa ada potongan biaya adalah BNI. Teman-teman buka saja di BNI, ada namanya, dia ada fitur M-Banking, aktifkan M-Banking, nanti di dalam M-Banking Anda bisa buka rekening sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi fokusnya jangan terlalu ke sana dulu. Anda selesaikan dulu satu toko. Beresin satu toko, nanti barusan bagaimana kembangin ke 2 toko, 3 toko, 10 toko, baru banyak. Fokus dulu satu toko nih. Ya, nggak usah terlalu mikir yang itu. Nanti itu semua ada triknya deh pokoknya. Saya bisa, Anda pasti bisa. Ini alamat, sudah tahu tadi, di alamat nggak ada masalah ya. Bank nggak ada masalah lagi. Kita lanjut lagi. Ini ada pengaturan chat. Aktifkan yang namanya kiriman auto reply. Dan editnya jangan hi, selamat datang, ada yang bisa kami bantu. Ini default dari Shopee-nya seperti itu. Tapi jangan dirubah. Jangan hanya ikutin itu. Misalnya contoh, hello shopper, selamat datang di toko saya. Semua barang-barang yang Anda klik itu masih ada stoknya. Silakan tanya lebih jelas untuk detailnya.
barang-barang kami semua ready, hanya saja terbatas, lakukan transfer sekarang. Pakai copywriting yang bisa memancing mereka untuk lakukan semakin dekatnya ke penjualan transaksi. Ya, jangan nanti, banyak sih yang sekarang yang belakangan apalagi ya, karena kan banyak anak-anak SMA yang sudah sekarang lagi banyak di rumah, mereka belanja, banyak yang CLBK. CLBK tahu ya mungkin teman-teman ya. Chatnya lama, beli kagak. Ya, ada lagi yang quick buyer sih. Kalau quick buyer itu biasanya sudah mapan, kita dari cara belanjaannya kita tahu nih orang siapa. Ya, ada quick buyer, dia langsung pilih-pilih barang, tanya barang ini ada, warnanya ini. Hanya tanya pertanyaan, kita juga tahu kok, tegas banget. Nanti dia akan langsung quick buyer, langsung belanja, transfer, udah check out. Ya, kalau yang banyak-banyak tanya itu biasanya banyak anak-anak SMA tuh. Oke, saya coba ada pertanyaan ini ya. Kok tolong share cara buka rekening banyak untuk materinya. Iya, tadi saya udah share ya. Amin, masukkan keranjang lama bayar. Oke, nggak ada lagi ya. Maaf, oke, nggak ada lagi. Ya, jadi auto reply chat ini teman-teman tolong diberesin ya. Ini wajib ya. Jadi kalau misalnya ada yang belanja, nanya ini barangnya ready atau tidak, kita sebelum menjawab, auto reply chat botnya sudah jawab. Oke, mengenai chat saya ingin bahas satu hal. Teman-teman sering tidak kalau teman-teman buka toko, tanya-tanya di marketplace, barang ini tidak, mereka kan balas kan, dari pihak sana, dari pihak toko, balas kan. Selalu mereka akan mencoba balas yang terakhir. Mereka bilang terima kasih ya kak, kita jawab lagi oke. Mereka juga akan balas dengan sesuatu. Misalnya tutup dengan emoticon ini atau emoticon ketawa. Kenapa? Pemilik toko wajib menutup chat. Kalau tidak, marketplace akan menandai Anda lama balas ke konsumen. Dan rating balas chat Anda akan drop. So, kalau teman-teman teman-teman pelaku nanti jadi buka toko, selalu usahakan Anda teman-teman yang chat yang terakhir ya. Jangan biarkan chatnya yang chat itu pembeli atau calon pembeli itu yang terakhir. Harus kita yang terakhir. Pastikan hal itu. Oke? Itu tentang chat. Nah, yang tombol terima dari halaman profil ini kenapa saya minta off? Kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti di online, dia ke profil kita di halaman toko kita dan dia sudah sana pencet chat dan dia tanya barang ini ada nggak? Kita bingung dia lagi nanya barang apa ya? Nggak tahu dia nanya barang apa karena dia chatnya dari halaman profil. Makanya biasanya kita tutup biar dia bisa chatnya dari item barang. Item barang biasanya di bawah ada tombol chat. Nah kalau misalnya di chat dari sana itu kelihatan adalah barang yang dia tanyakan. Makanya biasanya saya minta off-kan ini supaya kita tidak banyak terganggu dengan hal-hal beginian. Next adalah masuk ke pengaturan toko. Untuk pengaturan toko yang artikan menu toko saya, upload dulu produk 1, jasa kirim, profil toko, balasan otomatis. Ini semua masih melalui handphone ya. Saya belum kasih menu yang melalui laptop. Teman-teman please yang pakai handphone ini, kalau sudah punya akun Shopee, akun belanja, tidak bisa aktif menu toko saya sebelum upload satu produk. Upload dulu satu produk. Asal aja produk apa saja boleh kok. Tapi yang penting upload dulu, barusan jasa kirim, profil toko, ini semua baru bisa aktif menunya. Kalau belum ada satu produk yang di-upload, menu-menu yang lain tidak akan aktif. Oke? Usahakan satu hari tetap ada login ke toko kita melalui laptop atau PC. Atau setidaknya 1 minggu ada 3 kali pakai PC untuk login. Kenapa? Marketplace menandai toko kita aktivitasnya ketika Anda mengakses dari laptop atau PC. Karena akses dari handphone itu tidak terlalu diperhitungkan. Karena dia menganggap orang-orang yang akses dari handphone itu tidak seriusan. Bukan tidak seriusan secara harfiah tidak serius ya, karena mereka menganggap yang kalau dari laptop artinya mereka benar-benar ini adalah pemilik barang, ini adalah distributor, ini punya barang dan segala macam. Jadi
diusahakan kalau bisa seminggu itu 3 kali akses toko Anda dari laptop. Pernah tidak lihat kalau misalnya toko teman-teman toko dari kita yang lagi chat itu dia menganggap tokonya ditulis 1 bulan yang lalu aktif. Tapi semalam juga ada penjualan, tapi ditulis 1 bulan yang lalu aktif. Karena marketplace algoritmanya membaca Anda toko itu aksesnya dari handphone yang pertama. Yang kedua, sebulan yang lalu barusan upload barang. Jadi ditulis tokonya baru aktif yang lalu itu sebulan yang lalu, kadang-kadang 7 bulan yang lalu. Tapi padahal semalam baru ada jualan. So guys, kalau bisa akses dari laptop ya, itu alasannya. Nah ini mulai jual, klik tambah produk, masih tetap di menu saya dan klik mulai jual, tambah produk dan di sini tambahin aja satu produk apapun boleh deh. Ya tambahin. Oke, nanti setelah itu baru aktifkan kurir. Nah ini kurir saya mau sampaikan. Tadi sudah ditanyain Gary nih. Kurir teman-teman bisa pakai JNT atau JNE. Tapi di sini JNT, klik dulu di tombol ini. Klik tombol ini. Ini. Nanti ada tulis COD. Off-kan COD ya. Karena kalau Anda bukan pemilik barang, Anda bukan supplier, jangan coba-coba aktifkan COD karena barang itu akan kembali ke Anda. Ya. Kalau untuk JNT, JNE sekarang JNE Rec sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Sekarang yang ada namanya JNE. JNE mana ya? JNE Rec. Bukan JNE cashless dia. Ada regular yang cashless. Regular yang cashless. Itu diaktifkan. Ini masih materi saya menu yang lama nih. Ya, sorry, maaf. Ini JNE Rec sudah nggak bisa diaktifkan. Hanya beberapa kota. Hanya ada di Bekasi kalau tidak salah, itu hanya bisa JNE Rec. Terus Medan itu di pinggiran, tidak di tengah kota, tidak bisa JNE Rec. Misalnya contoh, karena belum semua JNE, pos-posnya JNE itu semua sudah bisa cashless. Hanya sebagian kecil sih yang masih bisa JNE Rec. Ya, cashless itu, cara kerja cashless. Barang kita kirim ke apa namanya ke JNE, kita lampirkan kode booking saja, kita tidak perlu bayar uang kurirnya. Lampirkan itu saja, lampirkan kode booking ke barang, bawa ke JNE. Nanti Shopee yang bayar uang kurirnya ke JNE, nanti mereka hitungannya mungkin per bulan atau gimana, barusan bayar ke JNE. Jadi kita tidak perlu bayar uang kurir. Cuman masalahnya kita kan dropship. Yang ngirim barang kan supplier. Apalagi dari Tokopedia. Kita belanjanya misalnya di Tokopedia-nya pakai JNT. Sedangkan pembeli belanja ke kita pakai JNE. Caranya adalah Anda klik ketika Anda terima orderan. Ini mungkin akan agak-agak buyar ya sama teman-teman. Karena belum praktek nih. Belum praktek bagaimana nantinya kalau terima barang. Jadi nomor resi itu bisa minta CS-nya Shopee yang input. Ya, CS Shopee bisa bantu kita input walaupun beda kurir. Oke, saya lanjutkan dulu supaya teman-teman bisa ada waktu praktek. Oke, aktifkan hanya JNT dan JNE dan jangan lupa tutup COD ya yang di JNT. Kecuali teman-teman saya di Medan, contoh ya saya di Medan, toko saya juga saya taruh di Medan, saya ini semua akan saya aktifkan. Semua kurirnya akan saya aktifkan. Karena barang kan di Medan, saya ambil barang dari Medan, saya akan dari minta supplier kirim dulu ke saya, baru nanti dari saya kirim. Ya, kalau kita yang di luar kota, misalnya contoh saya di Medan, toko saya di Jakarta, hanya aktifkan 2 saja saya. Yang lain saya tutup. Oke, next ya. Profil toko, ada 5 hal yang di sini harus teman-teman perhatikan di profil toko. Yang pertama, ini.
Ya, picture profile jangan, banyak sekali toko-toko yang tidak pakai picture profile. Kita bisa pakai program Canva untuk gambar logo atau ngambil foto siapa gitu, ngambil foto kita kek, foto adik kita kek, atau foto siapa, taruh aja di sini. Atau pakai paling gampang sih pakai Canva lah, buat logo saja gampang satu. Ya, jangan dikosongkan ya, itu yang pertama. Yang kedua, cover toko juga diisi, jangan kosong. Anda tidak lengkap, algoritmanya marketplace itu membaca itu tidak lengkap dan Anda tidak serius. Makanya banyak sekali toko-toko yang mereka udah bilang saya udah buat upload dan segala macam, tapi kenapa nggak ada jualan dan itu? Ya itu algoritmanya marketplace membaca toko Anda tidak serius mengurus toko. Ya, nah yang tadi saya bilang username bisa ganti. Sorry, ini nama toko yang tadi saya bilang 30 hari sekali ganti di sini. Ya, deskripsi foto atau produk, Anda bisa lampirkan resi-resi atau bisa lampirkan foto-foto kumpulan tumpukan barang-barang Anda yang mau dikirim, atau Anda bisa foto taruh saja dengan foto produk Anda. Ini bisa maksimal 5 foto. Ya, pastikan ini juga harus ya. Jadi ada tadi 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi yang namanya deskripsi. Deskripsi ada di mana? Di bagian bawah. Email juga nanti Anda sambungkan. Ada di bagian bawah ini namanya deskripsi. Deskripsi toko. Aduh, oke. Ya. Sorry, tulisan saya jelek. Ada namanya deskripsi toko. Anda masukkan deskripsi toko. Misalnya contoh, kami adalah supplier baju anak-anak, cepat, murah, dan terpercaya. Jelaskan dalam satu kalimat sederhana tentang toko Anda. Ada namanya deskripsi toko. Nanti di sana ditulis saja. Kalau ini kan deskripsi foto. Ada satu hal. Jadi ada 5 hal ya. Ingat ya, itu harus Anda beresin ya di profil toko. Yang kedua, kita lanjut lagi. Pengaturan toko, izinkan penawaran harga tutup. Foto ini fitur toko libur juga jangan diaktifkan. Begitu Anda aktifkan, setelah itu Anda buka lagi, Anda tidak bisa aktifkan lagi segera. Anda harus nunggu lagi seminggu kemudian atau sebulan kemudian baru bisa aktifkan lagi ini foto toko libur. Tidak bisa, kita sudah aktifkan nih, kita buka lagi. Kita off-kan. Kita mau aktifkan lagi, sudah nggak bisa ya. Dia sebulan hanya bisa sekali diaktifkan fitur ini. Oke. Nah, itu untuk pengaturan tokonya. Coba teman-teman lihat, ada lagi nggak yang mau ditanyakan tentang pengaturan toko? Kalau bisa langsung praktek nih. Nggak lama kok, langsung praktek buka tokonya. Ayo, setelah ini kita akan masuk tentang research produk, bagaimana cari produk. Oke? Ada yang mau tanya? Research produk lebih kurang 30 menit lah. Ada yang nanya nih, kok dari Hengki Gunawan, kok satu akun toko itu satu alamat atau bisa beberapa toko? Oke, jadi satu toko itu cuma satu alamat. Jadi kalau misalnya Anda pindah, ya berarti alamat lama nggak bisa dipakai. Nggak bisa satu toko, 5 alamat, 2 alamat nggak bisa. Ada lagi dari KN, bagaimana harus set otomatis kita balas yang terakhir? Harus human ya kok atau nggak bisa auto? Nggak bisa auto, itu harus kita. Manual sendiri yang jawab terakhir. Kecuali misalnya contoh, ya kita sudah chat nih, sudah ada chat masuk, tapi kita kan balas chat. Waktu pertama kali chat masuk itu kan otomatis balas. Setelah itu kita terjadinya ngobrol, percakapan, dan segala macam. Kita nggak tutup nih. Kita belum tutup ya, mereka yang terakhir. Nggak berapa lama lagi kita chat. Nah, berselang lebih lama lagi, agak lama, lebih kurang itu kalau nggak salah 2 hari, otomatis misalnya contoh si pembeli chat lagi kita, yang ngebalas auto chat. Tapi yang dihitung, yang chat yang tadi lama 2 hari itu yang kita dianggap nggak balas.
Jadi tidak bisa otomatis balas ya. Otomatis balas itu hanya ketika pertanyaan pertama. Selebihnya Anda harus manual nutup, nggak boleh nggak bisa robot. Lanjut kok JT. Oke. Oke, kita masuk lagi ke research product. Nah, ini research product. Research product artinya tadi kan kita belanjanya, kita jualannya di Tokopedia. Artinya kita ngambil barang dari, kita jualan di Shopee. Berarti kita ngambil barang dari Tokopedia ya. Ini saya ngajarin cara research product dari Tokopedia. Ada 3 hal yang kita bisa pakai untuk research product. Yang pertama, suggestion dari Tokopedia. Tokopedia itu sendiri sudah suggest barang-barang sekarang yang lagi hot itu apa. Terus yang terlaris. Ini kalau kita pakai laptop, tokopedia.com/hot. Dan kita akan pakai Google Trend. Ya. Yang pertama, teman-teman buka Tokopedia, klik di bagian atas ini. Setelah itu Anda klik di sini. Di ini. Di ini. Kolom cari ini. Tapi jangan ketikkan apa-apa. Nggak usah ketik apa-apa. Nggak usah ketik apa-apa. Akan ada beberapa kata-kata ini yang muncul. Tapi ini menunya beda ya dengan menu sekarang ya. Tapi akan ada tulisan yang gini loh. Suggestion dari Tokopedia-nya. Oke? Akan ada menu refresh. Anda refresh beberapa kali. Klik refresh saja mungkin 10 kali atau 15 kali. Akan ada beberapa produk yang sama. Coba saja perhatikan ada beberapa produk yang sama. Dapat nggak? Langsung praktek nggak? Ada kan? Beberapa produk yang sama kan? Nah, produk yang sama terus-menerus keluar, itu adalah produk yang sekarang lagi dicari. Itu yang paling banyak dicari saat ini. Kata kunci itu kalau Anda masukkan ke Google Trend itu lagi trending. Oke, anggap saja deh, kita langsung lakukan. Ya, ini ya. Anggap saja saya ngambil produk. Saya nggak tahu yang di sana apa, tapi saya di sini contoh yang saya lampirkan adalah botol minuman, lunchbox. Saya ketik lunchbox nih. Oke. Dari lunchbox itu ada 103.000 produk. Ya. Klik filter, cuman menu filter bukan di bawah sekarang, menu filter sudah di bagian atas ini. Bagian di sini dia, filter. Ya, ini menunya ini materinya udah materi yang agak lama, karena ini materinya sebenarnya nggak lama, Sob. Barusan di bulan 7 atau 8 kemarin sudah ada perubahan lagi di menunya Tokopedia. Klik filter. Nah, di filter untuk lokasi, sesuaikan dengan alamat toko Anda. Alamat toko Anda di Semarang, kliklah Semarang. Kalau di Jakarta, kliklah Jakarta, atau di Medan, pakailah Medan. Gimana sih tahu kalau misalnya barang itu adalah supplier tangan pertama, bukan tangan kedua, atau dropshipper juga seperti kita. Kalau kita ngambil ke dropshipper kan harganya sudah jadi mahal kan. Caranya adalah aktifkan aktifkan GoSend. Aktifkan kurir-kurir instan. Kenapa? Yang namanya kurir-kurir instan ini adalah cara kurir instan itu adalah ketika terima order, kita klik atur pengiriman, kurir instannya akan datang ke alamat kita ngambil kan. Kalau misalnya dropship atau orang-orang yang tidak punya barang, mereka nggak berani aktifkan yang namanya kurir instan. Itu salah satu filter. Filter buang dulu teman-teman yang tidak pakai kurir instan. Artinya mereka nggak punya produk ready nih untuk dijemput ya. Itu dulu diberesin. Terus ada lagi satu menu namanya, bentar, ini saya lihat di sini ada menu barang baru, ada kan? Barang baru itu juga diaktifkan. Power Merchant Anda aktifkan. Ini ada lagi yang harga grosir, karena kalau dia tidak main partai besar, dia tidak punya barang banyak, itu harga grosir dia nggak berani aktifkan. Aktifkan aja yang harga grosir.
Oke, saya contoh misalnya contoh di sini. Masker anak sebenarnya lagi trending saat ini ya. Masker anak jas hujan itu lagi trending. Nah, ini yang diartikan misalnya contoh kurir instan, GoSend, Ninja Express, Grab Express, COD Anda aktifkan. Kalau menu sekarang ada COD, COD diaktifkan, harga grosir aktifkan, yang kan ada baru sama bekas baru diaktifkan. Kalau bintang, rating itu bisa dua hal. Saya kasih tahu, ada baik dan tidak baiknya. Kalau rating yang sudah ada rating, artinya barang itu laris, pernah terjual, ada ratingnya 4, ada sudah diberikan rating. Cuman nilai minusnya apa? Bisa jadi barang itu sudah habis. Oke? Kalau Anda taruh rating 4, artinya barang-barang baru yang barusan diupload, Anda tidak terambil. Jadi, kalau saya sendiri, saya jarang mau pakai rating 4. Resikonya, memang barang itu belum tentu bagus, karena belum ada rating kan. Cuman barang itu baru. Nah, kalau yang rating 4, bisa jadi, memang laris, banyak yang sudah kasih rating, tapi barangnya habis. Nah, ada menu ready stock, klik ready stock. Di menu mana itu? Ada ready stock, kalau nggak salah di mana ya? Di laptop ada sih. Nah, ini yang lain-lainnya kan ada ready stock kan di bawah warna. Klik aja ready stock. Ya, jadi yang udah rating 4 dan ambil ready stock. Kalau saya sih rating 4 saya jarang pakai. Saya lebih sering pakai yang karena saya pengen ngambil barang-barang baru. Oke, ini cara filter apa namanya? Cara filter barang-barangnya jadi kita cari supplier. Barangnya jadi berapa? Teman-teman lihat dari 100-an ribu jadi berapa? Akan jadi sangat sedikit. Itulah benar-benar teman-teman yang supplier yang punya barang. Ya. Ada lagi cara filter dengan cara filter paling sesuai. Artinya barang-barang yang paling sesuai dengan keinginan kita. Ada nggak ya paling sesuai sekarang ya? Sekarang menu paling sesuai masih ada nggak ya? Ada lagi nggak paling sesuai? Kalau di laptop masih ada, paling sesuai, ulasan terbaru. Di HP ada ya? Ada. Nah, itu dia. Yang pertama kali diurutkan disesuai dengan paling sesuai ulasan terbaru atau yang harga tertinggi. Jadi Anda bisa ngambil dari yang baru terbaru. Terbaru itu artinya barusan diupload ke atas barang-barang baru. Tapi ingat ya, resikonya adalah belum tentu barang itu laris karena belum ada rating. Oke? Siap, saya lanjut. Jadi ini caranya Anda bisa sortir semua produk dari yang segitu banyak, Anda bisa dapatkan ini loh yang suppliernya. Jadi Anda ambil saja satu. Kalau sudah disortir, ambil saja. Misalnya contoh ambil yang ini ada dikasih contoh nggak? Belum dikasih contoh nih. Ambil saja satu misalnya contoh produk ini. Misalnya contoh produk ini. Ambil saja fotonya, klik fotonya, Anda screenshot karena Tokopedia tidak bisa download fotonya, Anda screenshot, simpan di galeri, ada berapa foto, 5 foto, Anda juga screenshot. Kata-kata deskripsinya, ada handphone yang bisa copy, ada handphone yang tidak bisa copy. Kalau tidak bisa copy, ada dua pilihan, Anda ketik manual atau install yang namanya Universal Copy. Aplikasi namanya Universal Copy. Universal Copy itu dia bisa OCR. Jadi ada foto, ada gambar, dia capture dan dia ngambil semua yang ada tulisan dia ambil. Universal Copy. Kalau yang handphonenya canggih bisa, bukan canggih ya, handphone yang beberapa tipe bisa langsung copy deskripsi, langsung aja copy. Berat barang, deskripsi, foto, judul barang, sesuaikan saja dan itu yang diupload ke toko kita. Ya. Nggak usah lagi
mikir-mikir semua yang ada deskripsi segala macam itu aja diupload ke toko kita. Untuk harga, teman-teman boleh markup sebanyak 30%. Nanti saya akan kirimkan ke Alfa list semua supplier yang sudah pernah saya ambil barangnya. Ada dari Surabaya dan Jakarta. Itu ada lebih kurang 50 list dari Jakarta, 50 dari Surabaya. Nanti saya kasih ke Alfa kirimkan ke teman-teman. Nah, tinggal upload saja barang ini ke toko Anda, selesai. Anda sudah bisa mulai jualan. Oke, itu cara pertama, suggestion dari Tokopedia. Cara kedua, suggestion juga dari Tokopedia, tapi menunya beda. Ada di bagian depan, halaman depan, ada namanya terlaris untukmu. Terlaris untukmu ini bisa berbeda-beda, tergantung terakhir kali Anda cari apa. Kalau misalnya terakhir kali Anda cari peralatan rumah tangga, yang terlaris untukmu ini akan kebanyakan peralatan rumah tangga. Tapi, peralatan rumah tangga sekarang yang lagi banyak dicari. Ada tidak terlaris untukmu? Alfa langsung praktek ya? Cakep. Bisa langsung praktek, bisa enggak? Oke, nanti kalau ada yang kurang-kurang tanya di apa ya? Pak kurang-kurang jelas ditanyain aja. Oke, ada? Ini ada pertanyaan. N, bagaimana harus set automate? Oh, tadi udah ya. Terima kasih. Oke. Ya. Itu terlaris untukmu, lihat saja. Lagi laris apa itu? Dari sekian banyak yang disuggest oleh Tokopedia, teman-teman lihat, ada satu tipe barang yang itu saja muncul. Misalnya contoh, mic ini, mic merek ini, mic merek ini, mic merek ini ada beberapa kali muncul, tapi tipe kategorinya sama, tetap mic. Artinya mic itu lagi laris. Artinya jualan mic itu yang laris. Ambil saja, cari di pencarian, di kolom pencarian ini, tulis yang di sini, cari aja mic. Nah, berarti mic lagi laris gitu loh. Lakukan saja ini juga, sortiran yang pertama tadi. Lakukan sortiran yang pertama, sudah dapat beberapa produk, tentukan produk apa saja yang mau dijual, ambil, taruh di toko kita. Selesai. Nah, kalau ini kita pakai Google Trend. Saya berharap sih teman-teman bisa langsung praktek ya. Karena bisa jadi Anda hari ini upload barang, bisa saja. Kalau rezekinya lancar, bisa jadi besok sudah ada jualan tuh. Ya tapi harus praktek ya, harus lakukan ya. Kalau upload barang nggak diupload, toko nggak dibuka, kapan siapa mau belanja? Ya, yang ketiga, kita pakai Google Trend. Ini kita pakai tools-nya dari luar. Misalnya contoh tadi kan teman-teman ada lihat kan beberapa produk yang lagi dicari, lagi digandrungi di Tokopedia. Masukin kata kuncinya, masukin ke sini. Google Trend ini saya pakai untuk menentukan judul produk saya. Misalnya tadi mic, sepeda, apa tadi masker anak. Nah, cari mana yang lebih banyak lagi kata apa yang lagi sekarang banyak dipakai. Bisa jadi masker dan anak itu dipisahkan. Jangan dijadikan satu. Masker, anak jangan jadikan satu. Tulis saja masker, anaknya jangan. Ya. Jadi tadi masker, sepeda, mic, apa lagi? Mungkin teman-teman tadi ada beberapa suggestion yang di tempat teman-teman beda-beda, yang terlaris untukmu itu beda-beda. Nah, masukkan kata di sini, lihat, bandingkan ini bisa perbandingannya 5 kok. Sampai 5 kategori, 5 kata. Nanti lihat yang mana yang paling banyak dicari. Oke, dari semua suggestion-nya Tokopedia ternyata yang paling laris itu adalah masker. Ya udah, jualan dulu masker. Karena itu lagi banyak yang dicari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Materi saya adalah materi praktek. Teman-teman yang tidak praktek tidak akan tanya karena bingung. Harus langsung praktek sih. Oke? Sampai di sini saya stop dulu. Saya pengen respon dari teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan buka mic-nya aja langsung ya Ko JT ya. Yes. Langsung open mic aja. Ini pada lagi apa ya lagi ya? Lagi praktek kali ya. Hengki dapat nggak ya? Dapat kok, dapat. Oke, nanti semoga bisa praktek ya. Kalau yang nggak bisa praktek, nanti coba kita masih ada waktu 30 menit di ujung nanti kita minta teman-teman praktek sih. Oh, kalau misal itu akunnya banyak berarti alamatnya juga harus banyak ya? Enggak, saya pakai satu alamat aja. Misalnya Jakarta ya satu alamat doang. Cuman toko yang pertama jual helm, toko kedua jual baju, toko ketiga jual mainan gitu. Difokusin ke produk tertentu ya? Yes. Tapi rekeningnya beda? Bedanya. Semuanya Rekening beda. Oke. Berarti setiap kota satu alamat, tetapi rekeningnya beda-beda? Yes, right. Ini adalah 20 kategori yang paling favorit. Bukan ya favorit atau populer lah. Menurut versi saya, selama 2 tahun saya kerjain ini adalah 20 kategori yang favorit. Teman-teman boleh screen capture atau nanti juga dikirimin materinya sama Alfa. Sepeda masuk mana ya? Ini peralatan olahraga. Kalau Shopee sama Tokopedia ada perbedaan nggak kok? Barang Apanya? sebenarnya. Apanya? Barang yang terjualnya. Lakunya. Mau oleh sama, misalnya contoh, kadang-kadang Tokopedia di bulan ini bisa jualan alat rumah tangga lagi favorit. Nah, bisa jadi nanti Shopee-nya nyusul minggu depan, bulan depan. Atau Shopee-nya duluan alat rumah tangga, nanti Tokopedia-nya nyusul di bulan depan. Tapi sama sih trennya. Bisa jadi sama-sama juga lagi tren alat rumah tangga. Hanya saja, Shopee itu banyak sekali teman-teman dari kaum yang agak middle low. Dari teman-teman yang middle low, itu banyak. Dan mostly yang di Shopee itu pelanggannya kebanyakan cewek. Kalau di Tokopedia, mix. Kalau di Bukalapak lebih banyak cowok. Hanya itu saja sih, gender sama dari secara ekonomi pendapatan mereka yang agak bawah itu ada di Shopee lebih banyak. Dan itu bisa dilihat di iprice.com kok. iprice.com, statiska.com, cuman yang harus berbayar. Itu semua ada datanya. Mereka sediakan. Oke, saya mau jelaskan. Sorry kok, ada pertanyaan satu tadi. Ya. Ganjel. Mengapa Yes. kita harus cross dropship dari Tokopedia ke Shopee? Nggak langsung kita pilih dan jual di tempat yang sama? Saya belum mengerti maksudnya. Dari Misal kita jual di Tokopedia, beli barangnya, mengapa harus di Shopee? Gitu. Oke, kalau kita jualnya dari Tokopedia ke Tokopedia, bisa saja, bukan tidak. Tetap bisa. Cuman
Nomor resi yang dari Tokopedia tidak bisa dimasukkan ke Tokopedia kembali. Oke, misalnya contoh nih, nomor kita kan minta Tokopedia kirim barang, ada nomor resi toh. Nomor resi yang ada di Tokopedia ini kita nggak bisa masukkan lagi ke Tokopedia. Kita nggak bisa input lagi. Kecuali kita buat di Tokopedia, barang yang kita kirim ini nomor resinya, kita pakai nomor resi kita tersendiri, nggak pakai nomor resi yang di awal. Bisa saja, bukan nggak bisa. Yang saya ingin kasih tahu adalah kita cross dulu. Kalau nanti sudah ahli, udah ngerti, pakai marketplace yang sama juga nggak apa-apa, bisa. Ini ada 14 hal, 14 mindset yang teman-teman harus tolong diperhatikan. Ini selalu saya bilang, nomor berapa ya? Nomor 13. Jangan memikirkan obat yang penyakitnya juga kita belum tahu persis. Misalnya contoh, kok saya nggak punya modal nih, gimana? Saya mau jualan tapi nggak punya modal. Itu yang pertama. Kok saya nggak punya produknya apa? Itu yang kedua. Yang ketiga yang sering lagi, kok gimana ya nanti kalau orang nanya, saya barangnya nggak ada, saya harus tanya gimana jawab ya? Upload dulu barang, kerjakan saja dulu. Nanti kalau ada yang nanya, itu ada Mbak Google, Anda bisa tanya kok. Di awal-awal saya juga nggak tahu yang namanya spare part piringan itu apa. Tapi kalau begitu saya pasang, ada yang belanja, saya tanya ke Mbak Google itu piringan hitam, piringan cakram itu apa sih? Ada berapa inci sih? Tanya ke sana. Tapi belum apa-apa, Anda sudah mental block. Saya takut ini dan takut itu dan takut ini, Anda belum jalankan. Anda sudah cari obatnya. Penyakitnya aja Anda belum tahu. Ya. Terus yang ke ini, mana ya? Oh, mana ini, aduh. Ini yang nomor 5. Tidak memberikan penilaian negatif terhadap apapun yang ditulis oleh calon pelanggan. Misalnya contoh nih, kita udah 2 hari terima orderan, barang lagi on the way. Customer nanya di chat, Kak, barang ini kapan dikirim ya? Kenapa belum sampai? Nah, kita lagi bad mood. Kita membaca chatnya dia dengan cara bad mood. Kita memberikan penilaian negatif terhadap chat ini. Kita akan balas dengan, lu nggak bisa sabaran ya, barang sudah dikirim, ini nomor resinya loh. Ngerti? Kita jangan memberikan penilaian negatif terhadap yang disampaikan pembeli. Bisa jadi mereka juga hanya nanyanya santai. Kak, barang saya sudah dikirim belum? Ya, sudah 2 hari, kenapa gini-gini? Ya, kita jangan berikan penilaian negatif. Sering sekali kita sebagai penjual ngadepin calon pembeli dengan cara yang negatif, akhirnya batal belanja. Oke? Yang ke-12, ini saya loncat-loncat, ini yang paling penting, yang ke-12, sabar ya. Karena kita jadi middleman, kita bukan pemilik produk. Jadi, sabar. Kadang-kadang kita harus hadapin penjual, kita harus hadapin supplier, belum lagi hadapin CS-nya Shopee. Banyak sekali teman-teman yang kemarin belajar di tempat saya, kok saya lagi chat CS nih, lama banget balasnya, gini. Ya lihat dong, di sana kan ada nomor antrian. Di CS Shopee kan ada nomor antrian. Kadang-kadang mereka nggak baca nomor antrian sudah pada nanya. Dan dia kirain Shopee itu punya saya. Bisa nggak disuruh cepat? Ya Shopee bukan punya saya, gimana mau suruh cepat? Ya tunggu antriannya. Banyak sekali informasi yang ada tampilan di handphone Anda atau di toko Anda. Mohon baca dulu dengan seksama, dengan teliti semua informasi di toko itu. Sebelum Anda memutuskan Anda nyerah. Atau Anda, aduh nggak mau deh, saya nggak mau lakukan lagi. Saya nggak tahu nih, saya nggak ngerti. Udah deh, biarin deh, orderan ini saya lepasin. Jangan ya. Karena sebenarnya informasinya semua sudah ada di sana. Ya, 14 hal ini, nanti saya akan kirim ke Alfa juga beserta penjelasannya. Kalau kata Gojek, semua pasti ada jalan. Yang penting Anda mulai aja dulu. Kalau kata saya, jual terus akademia, yang penting terus bergerak. Jadi selama Anda terus bergerak, pasti ada jalan. Yang penting Anda harus mulai aja dulu. Next adalah setelah Anda ngerti semua ini, PR-nya adalah upload 20 produk dalam waktu 2 hari. Itu adalah
milestone pertama Anda. Kalau Anda tidak kerjakan 20 produk dalam 2 hari, saya berani pastikan ke depannya toko Anda tidak akan ada jualan. Itu adalah milestone pertama, dalam 2 hari beresin 20 produk. Upload ke toko Anda. Setelah itu, setelah ini selesai 20 produk pertama, setiap harinya Anda upload lebih kurang 5 sampai 10 produk. Minimal 5. Dan jangan dalam waktu yang setiap hari sama. Misalnya contoh setiap pagi jam 7, setiap pagi jam 7. Random waktunya. Bisa jadi sore, siang, malam. Jadi misalnya pagi 1, siang 2, saat malam lagi 1, nanti agak sorean 2, agak malaman 1. Random aja 5. Karena di setiap jam ada pembelinya. Kenapa saya harus minta Anda setiap hari upload? Ketika Anda upload barang, di sana, di tempat lain ada yang cari barang baru. Barang-barang Anda terlampir di atas. Yang pertama. Yang kedua, marketplace akan melihat aktivitas Anda setiap hari rajin upload barang. Oke, jadinya toko Anda akan ada di atas. Jadi sebenarnya yang tadi kenapa saya minta Anda, saya minta sobek-sobek kertas. Kalau Anda katakan tidak ada waktu, coba sobek kertas lagi deh. Ada waktu nggak? Setidaknya tadi si Gary ada sisa waktu 6 jam. 6 jamnya itu digunakan untuk apa? Ya upload barang. Oh saya ada waktu cuma 1 jam. Ya 1 jam itu yang digunakan untuk upload barang. Saya tidak minta 24 jam kok. Karena kan 24 jam itu kan sudah dialokasikan ke ini. Tinggal 1 jam, ya dia ngapain? Tinggal 6 jam, ya itu yang dibuat untuk upload barang. Oke? Jadi tidak ada orang yang katakan saya tidak punya waktu. Pasti punya waktu. Kalau Anda katakan tidak punya waktu, hanya 2 orang yang tidak punya waktu, yang di penjara dan yang di kuburan. Itu juga nggak punya waktu. Jadi jangan katakan Anda tidak punya waktu ya. Mungkin Anda lagi di penjara. Setidaknya pikiran Anda terpenjara. Atau ya Anda yang ada di kuburan. Semua orang punya waktu. Oke? Kalau Anda punya kendala dan segala macam, gimana ya? Kontak saya aja. Saya akan berikan nomor telepon saya. Alfa boleh share nomor telepon saya. Saya akan add ke grup saya yang besar. Di sana sudah banyak teman-teman yang sudah berjualan. Termasuk di sini ada beberapa orang. Si Heniwati sebenarnya sudah jualan. N juga udah jualan. Joanne. Jasper juga. Hans juga dari Semarang. Ada beberapa yang udah jualan di CCT juga. Ya, teman-teman di sini yang sudah pernah jualan, mereka sudah pernah menikmati gimana caranya jual antar marketplace. Hanya saja butuh kecepatan Anda, kerajinan Anda. Ada ini testimoni ya. Saya tadi minta dia hadir supaya dia bisa kasih testimoni. Dia itu dulu TKI, cowok TKI dari Medan di Taiwan. Dia umurnya lebih tua dari saya. Kita biasanya pegang mouse kan seperti ini ya. Mouse-nya letakin di ini ya, gini ya. Dia megang mouse-nya gini. Kok mouse saya nggak jalan? Ngerti ya? Sampai megang mouse saja dia nggak tahu loh. Tapi dia mau berkomitmen belajar. Hari ini dia bukan sebagai dropshipper, dia sudah stok barang. Cukup butuh 8 bulan sampai bulan 5. Berarti udah hampir 18 bulan. Hanya waktu 18 bulan sekarang dari dropship yang tokonya cuma 20, dropship sekarang dia berani stok barang. Bukan import sih, beli barang dari Jakarta dia jual di Medan. Luar biasa kan? Yang nggak tahu pegang mouse tuh ya. Tapi sekarang berani. Tadi saya minta dia jadi testimoni, tapi dia nggak tahu lagi ngapain. Kemarin sempat waktu tahun lalu pulang dari Taiwan, nggak ada kerjaan, dia bawa mobil, rental mobil, ngantar orang ke airport, ngantar penumpang ke airport. Itu kerjanya. Tapi sekarang, apalagi pandemi, airport sepi, ya itu dia makin tingkatkan toko online-nya, dia jualan di Shopee. Tokonya sudah star seller, tokonya ada 2 atau 3.
yang star seller. Mulainya dari beginian juga, bro and sis. Ya, bisnis ini sangat-sangat bisa membantu. Membantunya seberapa besar, tergantung seberapa besar juga Anda mau melangkah. Terbukti 2 tahun yang lalu saya juga lagi agak-agak, lagi benar-benar in deep shit. I'm really in deep shit. 2 tahun yang lalu saya bangkitnya juga dari bisnis ini. Ada satu lagi teman saya yang namanya Ferry. Dia juga Ferry ini adalah suaminya Ci Kristina. Ya, benar. Ferry adalah pegawai swasta. Dia manajer di salah satu distributor kartu telepon. Dia juga buka toko satu, dan setiap hari dia ada penjualan sih. Setiap hari ada penjualan. Tokonya cuma satu atau berapa. Tapi setiap hari ada penjualan. Ya, terus ada beberapa lagi yang kemarin ada deh banyak testimoni, lebih kurang saya sudah ngajar ke 500 atau 600 orang sih. Dan mostly mereka semua yang saya katakan yang ada upload ya, ada aktivitas, ada lakukan ini, lakukan itu ya. Tetap semua ada jualan. Tadi ada Dr. Erwin juga, saya sempat lihat masuk tapi nggak tahu lagi Dr. Erwin. Nggak tahu Erwin ini sama nggak ya. Dr. Erwin adalah dokter kecantikan di Surabaya. Dokter kecantikan, dia jual tanaman. Ini sudah dokter loh ya. Dia jual tanaman, beberapa teman-teman di sini juga kenal. Dia jual tanaman, dan tadi pagi saya kalau nggak salah dia bilang baru buka mata saja udah ada jualan. Jual tanaman. Oke guys, request saya, permintaan saya, teman-teman kalau sudah ngerti ini dan sudah terbukti, Anda sudah lakukan, saya minta satu hal. Lihat sekeliling Anda yang bisa bantu dengan cara ini. Ya, karena mereka butuh. Karena ini cara yang paling murah, cara yang paling mudah untuk membantu. Mereka bisa dengan cara ini untuk jualan, mulai dari kecil. Bantu mereka, teman-teman yang sekarang lagi kena pengangguran, kena ini belum ada kerjaan dan segala macam. Coba deh bantu mereka. Mereka butuh. Jadi yang tadi saya bilang, kita harus punya dampak untuk orang lain. Oke, sepertinya materi saya udah habis sih. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Kalau masalah teknis segala macam, nanti saya akan coba invite teman-teman ke grup yang terakhir, batch 8. Nanti di sana teman-teman bisa lebih banyak lagi teman-teman yang ngajar. Ini ada orderan nih, gimana jawab? Ini ada gimana settingan ini dan segala macam. Nanti di sana ada. Ya, Pak. Nah, ini teman-teman ada yang mau bertanya kepada Ko JT? Silakan. Ada 30 menit kok. Ya, Radi? Nanya kok, kalau satu toko tuh lebih baik dia jual produknya itu satu kategori gitu atau bisa? Oke. Oke, maksud Radi adalah satu toko itu mix beberapa kategori atau mau fokus dulu satu kategori? Untuk teman-teman yang masih satu toko, mix. Jangan fokus di satu toko dulu. Karena kenapa? Kan tadi ada 20 kategori populer. Kalau bisa 20 kategori populer itu Anda masukkan semua produknya. Oke? Nanti kalau misalnya produk-produk yang tidak laku, tidak laris, tidak ada dilihat orang, itu turunkan, upload dengan yang banyak dilihat orang. Karena kenapa? Saya percaya semua orang punya rezekinya masing-masing. Rezeki saya di jualan spare part dan helm. Peralatan rumah tangga itu rezeki saya. Tapi kalau suruh saya jualan baju, itu nggak ada pernah yang mau lihat. Nggak tahu. Tapi di tempat teman saya, dia jualan baju lancar. That's why saya minta teman-teman 20 kategori itu masukkan dulu semua. Nanti yang paling banyak dilihat, nah itu berarti rezeki Anda ada di sana. Yang tadi saya bilang, yang dari Taiwan itu TKI, teman-teman tahu nggak dia jualan apa? Obat kuat. Dia stoknya obat kuat. Nah, rezekinya dia ada di sana. Tapi di awal-awal helm dia jual, baju dia jual, pakaian dalam dia jual, segala macam dia jual. Ya, tapi ujung-ujung dia mengkerucut, memposisikan dirinya karena rezekinya ada di obat kuat. Sekarang dia stok obat kuat.
yang tadi. Nah, kalau Ferry rezekinya di sepeda. Kalau setahu saya ada beberapa juga mereka beda-beda jualannya, nggak semua sama. Ya, itu alasannya kenapa saya minta mix dulu semua. Tadi saya ada saya pengen sampaikan tadi teringat nama toko. Nama toko sering juga teman-teman gini loh. Saya buat nama toko nama toko saya adalah Junian JT Shop atau misalnya contoh toko Junianto Tunggal. Teman-teman berasa nggak sih yang nyari Junianto Tunggal siapa sih? Nggak ada kan? Tapi kalau Anda taruh Junianto Tunggal Fashion Wanita, bisa jadi muncul karena ada yang cari fashion, ada yang cari wanita. Jadi kalau Anda mau cari pakai nama Anda, boleh saja. Ingat, sandingkan dengan kategori barang, nama kategori barang. Jangan hanya nama. Ya, itu salah satu tipsnya untuk nama toko. Ada lagi? Kalau nama toko di Tokopedia nggak bisa diubah tuh gimana kok? Udah terlanjur bikin gitu? Ya, pilihannya adalah buat toko baru atau toko yang ini tetap dipakai. Tapi ya itu kita triknya nggak bisa triknya nggak bisa pakai nama toko jadikan trik lagi. Kita pakai upload barang terus. Lebih rajin upload barang. Dan semua menu yang ada di Tokopedia ataupun menu-menu di marketplace itu jangan satupun yang tidak dipakai ya. Misalnya contoh di Tokopedia itu ada catatan, ada deskripsi toko, ada slogan toko, ada logo toko, ada cover toko. Itu semua diisi aja. Banyak sekali teman-teman yang buka di online, tapi itu menu-menunya nggak dipakai. Catatan, cover toko, itu namanya logo toko atau slogan toko, deskripsi toko itu banyak sekali yang nggak diisi loh. Itu dipenuhin, itu dilengkapi. Karena algoritmanya marketplace membaca itu semua. Kalau nggak, ngapain mereka buat menu-menu itu? Kalau nama toko di Tokopedia kan nyantol di satu nomor HP ya kok. Kalau kita ganti itu berarti kita harus ganti nomor HP juga ya? Sebenarnya nomor handphone di Tokopedia satu nomor itu bisa untuk 2 toko. Cuman ketika Anda daftar di pertama, Anda daftar dengan nomor toko. Daftar di toko kedua, jangan pakai nomor telepon dulu, pakai email dulu. Nanti kan setelah masuk sudah terdaftar, barusan masukin nomor telepon yang tadi pertama. Jadi satu nomor telepon bisa 2 toko. Di Tokopedia satu rekening bisa 2 toko. Satu KTP bisa untuk verifikasi 2 toko. Di Shopee juga nanti verifikasi KTP ya. Dia live verifikasinya. Jadi kalau Anda tidak verifikasi toko, Anda tidak verifikasi KTP, itu hanya bisa produknya isi cuma 100. Tapi kalau ada verifikasi KTP, bisa 2000. Mau kok bisa diulang untuk Shopee? Bisa berapa produk dengan satu nomor? Oke. Erwin, satu nomor telepon di Shopee hanya bisa daftar satu toko. Toko yang tanpa verifikasi KTP hanya bisa 100 produk. Toko yang dengan verifikasi KTP bisa 200. 2000. Kok JT mau tanya ya? Ya. Ya. Hai. Halo kok. Ya. Kok mau tanya yang ini. Tadi kan kok JT yang terangin itu ya, yang filter di Tokopedia tuh kok. Kita jangan ambil yang rating, tapi kita yang terbaru ya kok ya. Ya. Cuma emang yang terbaru resikonya emang belum tentu laku. Yes, benar. Nah, jadi sebaiknya gimana kok? Apa kita tetap mau yang terbaru aja yang kita upload? Karena gini loh, kita kan tadi sudah filter dengan barang-barang yang dari Tokopedia sarankan ini yang lagi laris. Dan setidaknya kan Tokopedia sudah udah bantu kita cari barang-barang kategori yang laris kan. Nah, kalaupun barang-barang yang baru masuk ini belum ada jualan, setidaknya inilah kategori yang lagi laris. Oh,
Oke. Gitu. Terus satu lagi tadi, Ko JT tadi kan share yang Google Trend kok untuk bantu kata kunci. Yes. Ya, itu lihatnya di mananya kok kata kuncinya kok? Oke, saya share lagi kembali yang tadi. Yang query terkait itu bukan? Kalau di menu di ini beda ya. Menu di apa namanya? Menu di handphone beda. Ini adalah menu di handphone. Oh, kok itu di handphone ya? Ya, ini di handphone. Kalau saya tunjukin aja deh yang menu di ini. Di desktop? Ya, di desktop. Kelihatan nggak ya? Belum kok, belum keluar. Oke, bentar. Mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini kan ada kan? Iya. Ini di trend dari Google ini yang ID. Ya oke, misalnya contoh ya kok ya, mainan bayi misalnya ya kok. Ini mainan bayi agak bisa jadi mainan dan bayi loh ya. Nah, jadi kata kuncinya mendingan apa kok? Pisahin aja mainan dan bayi. Contohnya gimana? Ini. Nah, beda kan? Mainan, kok mainan bayi? Nah, kan? Bayinya sebenarnya lebih banyak kan daripada mainannya kan? Jadi kalau memang mainan bayi, ya misalnya contoh apa yang berkaitan dengan itu tadi bayi ya kata bayinya jangan lupa disandingkan. Oh, berarti bayinya di judul produk itu harus ada ya kok ya? Iya benar. Gitu. Bisa jadi orang lagi gandrungi bayi apa yang bayi-bayi yang peralatan bayi atau apa gitu. Yang bisa perlengkapan bayi atau apa gitu ya? Benar. Oke. Ini bisa 5 kok. Ini misalnya contoh apa lagi sepeda. Ini apa namanya? Panci misalnya. Mic mungkin kok sekarang yang lagi ini ya. Hujan. Nah, lihat aja dari 5 ini siapa yang paling banyak? Oh, masih bayi. Bayi. Kalau yang hujan ini kategori ini lagi menurun. Yang ini menarik. Ini nanti kalau dilihat aja ujungnya kalau misalnya ada ujungnya naik, nah ini kemungkinan akan naik. Ya, ini kategori gitu loh. Cara lihat Google Trend-nya seperti itu. Ya pakai aja di compare aja berapa berapa barang ini. Tadi week ya? Mic yang mic itu kan kok sekarang lagi ini mic. Hah? MIC. Mikrofon konten. Oh, mic. Saya di sini dengarnya week. Mic ya enggak gitu. Tetap bayi. Ya. Berarti ini lagi kemarin gara-gara corona, banyak orang di rumah. Ini 9 bulan, bayinya keluar semua. Bayi pandemi. Iya, bayi pandemi. Oke, thank you Kak JT. Siap. Ada lagi yang mau nanya? Teman-teman praktek ya, eksekusi. Ini seperti startup. If you don't start, you never up. Eksekusi semua materinya dikerjakan saja. Ya kita tinggal tunggu hasilnya. Masih akan ada hasil. Ayo, siapa lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita close. Alfa, benar? Sudah masih ada waktu 15 menit sih. Yakin teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi nih? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak, saya mau mengumumkan. Ya, untuk bahan nanti bisa hubungi saya. Saya udah tulis di kolom chat. Di nomor saya di 08222 1333 988 atau di alfaresa@gmail.com. Atau bisa juga teman-teman bergabung dengan Telegram grupnya Fingram. Linknya sudah saya berikan juga di chat ya. Nah, nanti
Teman-teman juga yang mau bergabung dengan grupnya Kojete ya. Yap, Nanti saya berikan nomornya Kojete langsung atau gimana? boleh? Atau nanti saya taruh aja link grupnya kita di Telegram ya. Atau nanti saya kasih link grupnya link grupnya saya ke Oh, Bro oke. Alfa aja. Berarti nanti teman-teman sebaiknya, tadi juga udah ada sempat yang nanya ya, Kak Kelvin ya, nanti masuk aja ke grup Telegram, nanti Kojete akan memberikan linknya juga di sana. Oke, sepertinya udah pada lapar ya, udah mau makan siang. Udah nggak sabar nih sepertinya. Ya udah kalau seperti itu, terima kasih banyak Kojete, keren banget. Tadi juga teman-teman Fingram juga yang ikut bilang ada yang udah langsung praktek, katanya ilmunya keren banget. Terima kasih Kojete. Sama-sama Alfa, sudah Kojete diundang. ada kelas tambahan nggak mungkin yang lebih dalam lagi? Ada Oh, nanti. Tapi saran saya teman-teman start dulu dengan satu toko. Nanti barusan kita akan ada materi berikutnya adalah untuk kelas yang buka banyak toko. Itu butuh aplikasi, butuh software lagi. Saran saya jangan ambil komitmen besar sebelum komitmen kecil dilakukan. Oke, terima kasih banyak Kojete sudah menyempatkan waktunya siang ini jauh-jauh Yap. dari Medan. Jauh-jauh. Untuk itu webinar ini saya tutup dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Dan sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bro, bye all. Thank you Fingram, thank you semuanya, thank you Alfa. Thank you Kojete. Thank you ya semuanya. Thank you Bos JT.